Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-39 ayat 10 sampai dengan 21. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriakan penggiring. Ia menjelajahi gunung-gunung sebagai padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan tali kendali? Atau apakah ia akan menggarut tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau akan kau serahkankah pekerjaanmu yang berat kepadanya? Apakah engkau mempercayakan kepadanya membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulunya menaruh kasih sayang? Sebab ia meninggalkan telurnya di tanah dan membiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Ia lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberinya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Ketika ia dengan megah mengepakkan sayapnya dan lari, ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Sahabat Alkitab, pada masa lampau berbagai kebudayaan di dunia seringkali mengambil kebijaksanaan kehidupan dari proses pengamatan terhadap alam raya yang ada di sekitar. Baik itu hewan-hewan, benda-benda langit, maupun unsur-unsur lain yang ada di semesta. Hal tersebut akibat dari akal budi manusia yang terus berkembang dan mencoba mencari berbagai cara untuk memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin proses serupa yang juga dilakukan oleh Allah ketika ia menjumpai Ayub yang telah berulang kali mengundangnya untuk bertanya jawab soal penderitaan yang dialaminya. Allah menyatakan wahyunya dalam cara yang dipahami oleh Ayub. Ia tidak mengungkapkan dengan gamblang seluruh pemikirannya karena akal manusia yang terbatas ini tentu tidak dapat dibandingkan dengan hikmat Tuhan yang melampaui segala akal. Maka Allah menggunakan berbagai makhluk dan seluruh isi semesta untuk menjadi sarana penyampai pesan dari Allah kepada Ayub. Pada perikop yang kita baca, Allah melanjutkan uraiannya mengenai keledai liar. Sebelumnya di ayat 8, Allah menggambarkan seekor keledai liar yang diumbar dan keledai jalang yang dibuka tali tambatannya. Tempat bagi mereka bukan di kota-kota di mana keledai-keledai yang telah lama dijinakkan menjadi andalan karena keandalannya untuk transportasi orang dan barang, melainkan Allah telah menyediakan tempat bagi keledai-keledai itu di padang belantara. Di sana mereka dapat menemukan makan dengan mudah, sementara di kota menjadi tempat yang begitu asing. Allah hendak menegaskan bahwa ia memahami setiap karakteristik dari ciptaannya. Allah melanjutkan penuturannya kali ini dengan memakai lembu hutan sebagai gambaran untuk menyatakan maksudnya. Lembu sudah lama dijinakkan untuk membajak, menyisir tanah, menarik gerobak dengan hasil ladang dan barang berat lainnya. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan manusia. Akan tetapi, ada juga lembu hutan yang menjauhkan diri dari manusia dan tak akan takluk, tak tertarik oleh makanan dari palungan, tidak mau dipaksa mengikuti perintah orang, atau dipercayakan melakukan apa mau tuannya. Sementara itu, burung unta telah lama dipakai dalam sastra hikmat untuk menggambarkan ketiadaan hikmat yang nampak dalam tindakan. Hal itu didasarkan pada pengamatan atas burung unta yang sering membiarkan telurnya di panas matahari dan mengeram di malam hari. Tindakan tersebut ditafsirkan sebagai tindakan keras kepada anak-anaknya. Sahabat Alkitab,
Hidup berlandaskan hikmat serta kebijaksanaan Allah adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Seringkali sebagai manusia-manusia modern, kita terlarut dalam kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Hidup dijalani tanpa makna dan semuanya berlalu begitu saja. Namun, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menghayati hikmat dan bimbingannya melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saat kita merasa begitu kesepian dan kehilangan harapan, bisa saja Allah telah menguatkan kita melalui cuaca yang baik di pagi hari, serta hal-hal kecil lainnya yang menunjukkan perlindungannya. Hiduplah dengan kesadaran penuh akan kasih serta bimbingannya. Mintalah hikmat Tuhan dalam setiap situasi yang kita jalani dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu hadir dan menyapa kami melalui alam, peristiwa, dan hal-hal sederhana dalam hidup ini. Ajarilah kami untuk peka akan sapaan-Mu dan hidup dalam hikmat serta bimbingan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.